Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Baik bisa Dama TV, senang sekali bisa menjumpai Anda. Saya Satna Dewi, menemani sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya Sehat bersama Biofitologi akan mentransferkan energi biofitologi dimanapun Anda berada dengan memakai YouTube channel Dama Televisi. Kabarkan kepada sanak, kerabat dan keluarga jika mereka memang membutuhkan untuk perbaikan dari kesehatannya. Biofitologi siap dengan CEO dan founder beliau adalah Pak Agus Sulaiman. Kita sapa dulu. Selamat sore Pak Agus. Sore. Apa Sehat kabar? selalu. Sehat selalu, udah siap nih ya? Siap. Iya, dengan sukacita dan gembira Pak Agus akan 1,5 jam mentransfer Anda yang memang membutuhkan energi biofitologi. Pemirsa Dama TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu penyakit. Ya, ini sebenarnya bukan penyakit sih, gejala akan suatu sakit gitu ya. Dan itu sudah kita alami, saya mengalami juga, dan Bapak Ibu pasti banyak yang mengalami ini. Kita akan belajar, yaitu waspadai kaki dan tangan yang kesemutan. Ada beberapa pasien kita yang suka kesemutan ya Pak ya? Iya. Semutan iki, ono sengiku ya. Kita lihat dulu videonya dan interaktif akan dilakukan pada segmentasi kedua. Jangan kemana-mana. Halo Sobat Sehat, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu gejala yang sering kita temui sehari-hari, yaitu kesemutan. Kesemutan atau dalam istilah medisnya disebut dengan parestesia adalah sensasi geli atau mati rasa yang dibarengi dengan perasaan seperti Anda tertusuk jarum. Hal ini terjadi ketika saraf secara tidak sengaja mendapatkan tekanan sehingga aliran darah pada saraf tidak lancar. Kesemutan pun ada yang bersifat sementara dan kesemutan berkepanjangan yang dikenal dengan istilah parestesia kronis. Kesemutan juga bisa disebabkan oleh gangguan kesehatan atau penyakit tertentu. Di bawah ini adalah penyebab kesemutan sementara dan kronis. Tidak hanya terjadi pada lengan atau kaki, kesemutan sementara terjadi ketika ada anggota tubuh yang mengalami tekanan dalam waktu lama. Hal ini membuat pasokan darah ke saraf di daerah tersebut menjadi terhambat. Anda bisa merasakan kesemutan pada kaki setelah duduk bersila atau memakai sepatu terlalu kecil. Kesemutan pada tangan juga dapat dirasakan misalnya ketika tidur dengan posisi kepala menindih lengan. Karena bersifat sementara, kondisi ini bisa mereda dengan sendirinya jika Anda membebaskan area yang kesemutan dari tekanan, seperti meluruskan kaki setelah duduk bersila atau melepaskan tangan yang tertindih. Dengan begitu, aliran darah akan kembali lancar. Penyebab lain adalah penyakit Raynaud. Penyakit ini mempengaruhi pasokan darah ke area tertentu pada tubuh seperti jari-jari, tangan, dan kaki. Penyakit ini khususnya menyerang saat penderita sedang stres, gelisah, atau berada di ruangan bersuhu dingin. Kesemutan yang terjadi secara berkepanjangan biasanya berhubungan dengan kondisi kesehatan Anda, misalnya akibat menderita penyakit diabetes, gangguan ginjal, penyakit hati, stroke, tumor otak, kanker, ketidakseimbangan hormon, multiple sclerosis, carpal tunnel syndrome, dan kompresi saraf ulnaris. Selain itu, obat-obatan yang sedang dikonsumsi juga bisa memicu kesemutan. Misalnya, obat-obatan kemoterapi yang digunakan untuk mengatasi kanker payudara dan limfoma, obat anti kejang, antibiotik, dan obat untuk penyakit HIV/AIDS. Terpapar zat beracun juga bisa menimbulkan kesemutan. Zat-zat beracun terkait misalnya merkuri, talium, timbal, arsenik, dan beberapa bahan kimia industrial lainnya. Faktor lain yang menyebabkan kesemutan berkepanjangan adalah malnutrisi akibat pola makan yang buruk, kekurangan vitamin B12, serta akibat mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Jika Anda sering merasa kesemutan, Anda bisa menanyakan penyebabnya kepada tim medis dan kemudian menelusuri riwayat medis dan keluhan, serta melakukan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang. Beberapa tes penunjang akan dijalani seperti tes darah, tes elektromiogram atau EMG, pemeriksaan cairan cerebrospinal, tes konduksi saraf, MRI, dan biopsi. Dengan hasil analisis tersebut dapat diketahui tindakan apa yang dapat dilakukan. Sebagai contoh, jika kesemutan terjadi karena diabetes, maka agar Anda selalu mengontrol kadar gula darah, menerapkan pola makan sehat, dan sebagainya. Secara umum, kesemutan bisa diminimalkan dengan menerapkan gaya hidup yang lebih sehat, misalnya rutin berolahraga,
menghindari terpapar racun, menghindari atau membatasi konsumsi minuman beralkohol, berhenti merokok, pola makan yang sehat, menjaga berat badan ideal, mengobati dan mengontrol penyakit kronis jika ada seperti diabetes atau penyakit ginjal. Kebanyakan kasus kesemutan yang terjadi bersifat sementara. Anda disarankan untuk segera mengunjungi tim medis jika kesemutan yang dialami memburuk, disertai kemunculan ruam, pusing, kejang otot, sering buang air kecil, timbul rasa nyeri di leher, lengan, paha, dan jari, tubuh terasa lemah atau tidak bisa bergerak, serta kehilangan kesadaran. Iya, pemirsa Dharma TV, itu tadi sekilas tentang apa yang disebut dengan kesemutan. Ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan tentang kesemutan itu. Kita akan bincang-bincang dulu dengan Pak Agus Sulaiman, dan saya ingatkan kembali untuk interaksi bisa dilakukan pada segmentasi kedua. Baik Pak, pada umumnya apa yang mengakibatkan terjadinya kesemutan ini Pak? Ya, kalau yang sifatnya sementara itu pada umumnya anggota badan kita tertindih. Jadi sehingga saraf kita itu tidak menerima aliran darah. Jadi mengalami kesemutan. Itu yang yang sementara. Tapi yang berkepanjangan itu yang biasanya ada gangguan mengidap penyakit apa gitu. Ada beberapa jenis kesemutan itu Pak? 2 macam. Apa itu? Ya, kesemutan sementara sama berkepanjangan. Yang berkepanjangan ini yang perlu diperhatikan karena yang berkepanjangan ini nantinya jadi suatu penyakit. Oh gitu ya. Jadi ini awal tanda-tanda dari suatu penyakit berarti ya Pak ya, kesemutan ini ya, yang perlu diwaspadai ya. Oke, penyakit apa yang perlu diwaspadai Pak? Diabetes, ginjal, stroke, tumor otak. Ya, terus, masih banyak lagi. Ya. Itu ditandai awalnya dari kesemutan dulu biasanya. Betul. Stroke itu juga begitu. Biasanya yang bersangkutan ini anggap enteng, oh geringingan, kan gitu. Bahasa Jawanya kan geringingan. Iya. Ini pemirsa juga banyak yang kemarin keluhannya di kesemutan ya Pak ya? Betul. Jadi perlu diwaspadai ada 2 hal itu tadi ya Pak Agus ya? Salah satunya kalau orang diabetes itu sampai kakinya bisa diamputasi atau tangannya atau anggota tubuhnya bisa diamputasi itu awal-awalnya pasti kesemutan. Nah, itu karena apa? Aliran darah yang ke saraf-saraf itu mengalami penyumbatan. Jadi saya nggak lancar, nah itu penyebabnya. Lama-lama mengalami penyumbatan total sehingga asupan protein dan lain sebagainya untuk menghidupi sel-sel yang di bagian situ tidak terasupi. Jadi sehingga membusuk, amputasi. Oh itu ya kasus yang kemarin yang ada Pak Yanto kalau nggak salah ya. Tapi bersyukur sembuh toh. Itu sempat sampai pembusuk ya Pak? Iya. Oke. Sampai mengalami luka yang nggak kunjung sembuh. Nah itu karena sel-sel yang mengalami kerusakan itu tidak ada regenerasi sel karena darahnya nggak sampai ke situ sehingga tidak ada makanan yang disuplai ke situ sehingga daerah situ makin lama makin merusak jaringan di sekitarnya. Lama-lama kalau sudah menyerang di tulangnya ya amputasi. Oke, jadi sebenarnya sederhana, logika sederhananya seperti itu ya, kayak tanaman aja ya Pak ya? Betul. Badan kita ini ya Pak ya? Sama. Oke. Jadi memang harus ada aliran makanan, vitamin segala macam yang dibutuhkan untuk perbaikan sel tubuh. Iya. Nah kalau itu kesumbatnya gara-gara apa Pak? Kesumbatnya ini loh Pak, kalau orang diabetes. Ya itu karena gulanya toh. Oke, gulanya tinggi ya? Yes. Itu akhirnya menyebabkan kondisi saluran-saluran itu nggak sempurna ya? Ya, ada juga yang kena terpapar bahan kimia, kayak merkuri. Kan banyak orang yang dulu makan kerang itu yang banyak di daerah tambang emas itu kan untuk anunya kan pakai merkuri lah. Merkuri sampai ke laut. Laut diserap sama golongan kerang-kerangan itu kemudian bukan penyakit yang untuk mata aja yang buta itu karena merkuri, tapi bisa juga yang salah satunya ini
kesemutan ini. Oh, jadi ada tumpukan racun gitu ya, tumpukan benda yang ini ya Pak yang ya? yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Oke, maka terjadi kesemutan ya. Itu Iya. tanda sebenarnya kayak alarm gitu, gitu ya Pak ya. Yes. Oke, benarkah bahwa tangan dan kaki yang kesemutan juga menjadi tanda masalah pada sistem saraf? Oh, jelas. Oke, Jelas. terus bagaimana cara mengatasi tangan dan kaki yang sering kesemutan? Nah ya, intinya pada umumnya itu harus banyak melakukan aktivitas olahraga. Yang rutin lah, bukan banyak ya, yang rutin. Oke, nggak mager, nonton Ya. TV, gitu tuh bikin kesemutan juga ya Pak? Oh ya, ya. Turun-turun main HP. Ya, makanya orang kalau banyak main HP, ya toh, posisi tangannya di atas begini, itu ya juga bisa kesemutan. Oke, jadi postur tubuh kita juga harus Iya. dibenerin ya Pak ya? Iya, jadi cara duduk, cara berdiri, Tidur. cara ngangkat, itu makanya iya, bisa iya. kecedit karena cara ngangkatnya salah. Kayaknya harus ada pelajaran ini deh nanti, cara ngangkat yang bener. Banyak yang keliru Pak, teman-teman masih banyak yang Ya, kecedit. karena kalau orang kecedit itu pada umumnya ngangkatnya begini, jadi tulang punggung ini ditarik semuanya, gitu loh. Oke. Biasanya yang benar itu jongkok dulu, Oke. pegang alatnya, pegang yang beban, baru diangkat. Oke, Pak kita break dulu Pak. Nanti aja deh kita kasih prakteknya lagi ya. Oke. Baik pemirsa Dharma TV, sejenak kita akan break dan tentunya di segmen kedua kita akan mulai interaksi kita. Jangan kemana-mana.